Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Perayaan ulang tahun pernikahan dari pasangan yang telah menikah selama 32 tahun malah berakhir dengan tragis. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. They got it wrong. They got it completely wrong. Sandra, did you kill your husband? No, I did not kill my husband. No. And you have grandkids And my grandbabies, yeah. you're missing out on. I know. I know that really hurts me. I miss them so much. I mean, I'm just gonna keep fighting this until I'm out of here. That's all I can do. James Melgar lahir di Guatemala tetapi berimigrasi ke Amerika Serikat ketika dia berusia 3 tahun. Keluarganya kemudian menetap di Houston yang adalah tempat tinggal dari Sandra McCullough. Keduanya bertemu saat di SMA, di mana Sandra mengatakan kalau James adalah pemuda yang lucu dan juga menarik. James rupanya juga tertarik dengan Sandra. Setelah berminggu-minggu James mengajak Sandra berkencan, Sandra akhirnya setuju untuk pergi bermain ice skating bersama. Dan setelahnya, hubungan mereka menjadi dekat dan menjadi sepasang kekasih. Beberapa tahun setelah lulus sekolah menengah, di tahun 1980, pasangan ini menikah. James lalu memulai karirnya sebagai programmer komputer dan Sandra bekerja dalam bidang medis. Keduanya sukses dalam karir mereka, tetapi tetap menjalani kehidupan yang sederhana. Mereka juga bergabung dengan Saksi Yehova, yaitu sebuah aliran Kristen yang menuntut kepatuhan pada aturan perilaku yang ketat. Pasangan ini kemudian memiliki seorang putri bersama yang diberi nama Elizabeth Melgar Rose. Elizabeth mengingat kalau keluarga mereka memiliki hubungan yang dekat dan menyebut hubungan orang tuanya seperti teman baik yang selalu ada satu sama lain. James, Sandra, dan Elizabeth sangat suka bepergian dan menikmati kegiatan luar ruangan seperti mendaki gunung dan memancing. Namun hal ini tidak bisa berlangsung lama karena kesehatan fisik dari Sandra yang terganggu. Sandra menderita berbagai masalah kesehatan seperti epilepsi yang dimulai dari sebelum kelahiran putrinya. Kemudian juga menderita lupus dan pernah menjalani operasi penggantian tulang pinggul. Sandra pernah mengalami lumpuh di salah satu sisi tubuhnya yang mengharuskan dia menggunakan kursi roda. Dia juga mengalami episode kejang yang parah dan harus menjalani pengobatan selama sekitar 6 minggu. Hal ini menyebabkan Sandra harus berhenti dari pekerjaannya sebagai perawat karena kesehatannya yang semakin menurun. Dan selama proses pemulihan itu, James begitu perhatian terhadap Sandra. James sangat memperhatikannya, dia bahkan menghabiskan lebih banyak waktu menjadi pengasuh istrinya. James terlibat langsung dengan semua aspek seperti meneliti kondisi istrinya, mencoba menemukan kemungkinan pengobatan atau apapun yang dia bisa lakukan untuk penyembuhan istrinya. Dan Sandra menjadi sangat bergantung padanya untuk banyak kegiatan sehari-hari. Mereka menjadi pasangan yang penuh kasih yang menantikan untuk menghabiskan masa pensiun mereka bersama. Pasangan ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-32 tahun pada tanggal 22 Desember 2012. Mereka merayakannya dengan pergi makan malam di restoran Meksiko favorit mereka dan melanjutkan perayaan di rumah sambil minum koktail. Mereka juga berendam di dalam jacuzzi di kamar mandi utama sambil mengobrol tentang rencana masa depan. James hanya 5 bulan lagi dari masa pensiunnya dan dia mulai berpikir tentang apa yang akan dilakukannya nanti. Saat mengobrol, mereka tiba-tiba mendengar suara gonggongan anjing peliharaan mereka. James lalu keluar untuk memeriksa apa yang terjadi.
Dia sudah keluar selama sekitar 15 menit namun belum kembali juga. Sandra akhirnya memutuskan keluar dari jacuzzi untuk berganti pakaian. James dan Sandra telah mengundang keluarga mereka untuk perayaan ulang tahun pernikahan. Pada sore hari, di tanggal 23 Desember, saudara laki-laki dari James, Herman, datang bersama dengan keluarganya. Dia tidak mendapatkan jawaban saat mengetuk pintu rumah, sehingga dia kemudian masuk sendiri melalui pintu garasi yang terbuka. Herman dan keluarganya kemudian masuk ke dalam rumah, di mana Herman mengingat suasana di dalam rumah terasa aneh dan pengap. Putri Herman mengatakan seperti ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah itu. Herman lalu mendengar suara samar-samar dari Sandra berteriak meminta bantuan dari lantai atas. Dia bergegas lari ke arah kamar tidur dan menuju ke lemari di kamar mandi, di mana pintu itu dihalangi dari luar dengan kursi. Saat dia membuka pintu lemari itu, dia melihat Sandra dalam keadaan tergeletak di dalam dengan lengan dan kakinya terikat oleh 2 selendang. Mereka juga menemukan James di lemari lain tidak jauh dari sana. Dia dalam keadaan telanjang dan juga berdarah. Pihak berwenang mengungkapkan secara total James mengalami lebih dari 50 luka, termasuk luka potong, luka tusuk dan luka pukulan dari benda tumpul. Dia juga memiliki banyak luka pertahanan di kedua tangannya, yang berarti dia mencoba untuk melawan penyerang atau untuk menahan serangan itu. Selain dari 31 luka tusukan, James juga dipukuli dengan parah di bagian wajah dan kepalanya yang menyebabkan kerusakan serius pada tengkorak, otak, dan juga tulang wajahnya. Keadaan di dalam rumah terlihat seperti habis digeledah, dengan isi laci meja rias dikeluarkan dan kotak perhiasan juga digeledah. Dompet ditemukan berhamburan di atas tempat tidur, sedangkan blus putih, handuk hijau dan pisau dapur yang kemudian dipastikan sebagai senjata pembunuhan ditemukan berada di dalam jacuzzi di dekat kamar mandi utama tempat Sandra ditemukan. Tetapi polisi juga menemukan adanya pistol bermuatan yang tersembunyi di lemari kamar tidur tempat James ditemukan dan juga sebuah brankas yang terkunci. Polisi lalu menanyai Sandra tentang kejadian di malam hari itu. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak begitu ingat apa yang telah terjadi. Dia hanya ingat pergi makan malam dan dalam perjalanan pulang mampir ke sebuah toko untuk membeli minuman dan kemudian pulang ke rumah mereka. Sandra mengatakan bahwa mereka sampai di rumah di sekitar tengah malam sebelum akhirnya mengubah ceritanya menjadi sekitar pukul 11 malam. Dan sesampai di rumah, mereka berendam di dalam jacuzzi berdua. Kemudian mereka mendengar anjing menggonggong dan James memutuskan untuk keluar dan akan membiarkan anjing masuk ke dalam rumah. Dia tidak yakin berapa lama James meninggalkannya sebelum dia keluar dari jacuzzi untuk berganti pakaian. Dia mengklaim bahwa dia pingsan setelah kepalanya dipukul oleh sesuatu. Dan dia tidak ingat apa-apa lagi setelah kejadian itu dan terbangun sudah berada di dalam lemari. Sandra mengatakan kalau kepala dan tubuhnya terasa sakit seolah-olah dia telah mengalami kejang di dalam lemari itu. Tetapi saat polisi memeriksa, tidak diketemukan adanya tanda kalau kepalanya habis dipukul. Mereka juga tidak menemukan adanya tanda atau lecet yang signifikan pada lengan atau tangannya. Polisi merasa agak aneh mengingat ketatnya tali simpulnya dan juga berapa lama dia diikat. Penyelidik tidak bisa mengerti bagaimana Sandra bisa tidak menyadari kalau suaminya dibunuh di kamar sebelah. Namun keluarga Sandra semuanya menyatakan ketidakpercayaan atas kecurigaan dari pihak berwenang. Tidak mungkin setelah menjalani pernikahan yang terlihat bahagia, tiba-tiba Sandra menikam suaminya sampai mati. Putri mereka merasa harus ada keadilan untuk ayahnya, namun dia yakin kalau bukan ibunya lah pelakunya. Sandra tidak langsung ditangkap saat itu dan 1,5 tahun berlalu dan dia terus melanjutkan hidupnya di luar. Baru di musim panas tahun 2014, Sandra didakwa atas tuduhan pembunuhan suaminya. Persidangan baru dimulai pada bulan Agustus 2017. Penuntut tidak menawarkan motif yang jelas
tetapi menyarankan berbagai kemungkinan. Mereka mengklaim bahwa Sandra melakukan itu untuk mendapatkan uang dari polis asuransi jiwa James yang sebesar $250.000 Amerika. Motif lain yang diajukan adalah bahwa Sandra ingin menceraikan James, tetapi agama mereka tidak menyetujuinya, sehingga dia memilih untuk membunuh James dan membuat adegan itu. Tetapi pengacara Sandra membantah hal itu dengan menunjukkan foto Sandra dan James yang terlihat bahagia. Penuntutan juga mengklaim bahwa Sandra membujuk James untuk mengikatnya sebelum membunuhnya sebagai bagian dari permainan hubungan intim mereka. Dan seorang analis percikan darah bersaksi bahwa TKP tidak terlihat seperti telah terjadi invasi rumah karena tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Laci juga tidak berserakan di kamar tidur, tetapi terlihat diserahkan secara rapi. Dan tidak ada tanda-tanda perkelahian di dekat lemari tempat James terbunuh. Petugas juga merekam demonstrasi tentang bagaimana Sandra dapat menggunakan karpet kecil atau sarung bantal untuk menggeser kursi ke bawah kenop pintu untuk bisa mengunci dirinya sendiri di dalam lemari. Dan dia juga menunjukkan kepada juri bagaimana Sandra bisa mengikat tangannya sendiri di belakang punggungnya. Dan menurut catatan medis dari Sandra, diketahui bahwa dia sudah selama beberapa tahun tidak melaporkan adanya mengalami kejang kepada dokternya. Dan baru setelah suaminya meninggal dunia, Sandra bercerita kalau dia mengalami kejang lagi. Sedangkan pembela menunjuk pada fakta bahwa Sandra tidak memiliki darah di tubuhnya atau bukti fisik lain yang mengarahkan pada pembunuhan itu. Dia hanya memiliki luka gores di lengannya, tetapi tidak ada luka lain. Di dalam rumah itu juga ditemukan DNA dari seorang pria yang ditemukan di bagian laci meja atau gagang pintu rumah. Dan DNA itu dinyatakan tidak cocok dengan siapapun di dalam keluarga Melgar. Pembela mengatakan kalau DNA itu berasal dari orang asing yang tidak dikenal. Pembela juga mengklaim adanya barang-barang berharga yang diambil dari rumah tersebut, yang berarti itu adalah invasi rumah. Juga ditemukan adanya tas punggung dengan konsol game dan juga game yang tertinggal di dalam garasi. Juri berunding selama 2 hari sebelum memutuskan Sandra bersalah atas kematian suaminya. Pada hari pertama, keputusan juri terbagi menjadi 2. Namun pada hari kedua, keputusan mutlak diambil di mana Sandra Melgar dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun. Semua orang di ruang sidang terdiam tak bersuara mendengar putusan hakim itu. Sampai akhir, Sandra tetap mempertahankan ketidakbersalahannya. Baik keluarga Sandra maupun James serta teman-temannya yakin kalau Sandra tidak bersalah, termasuk putrinya. Sandra yang hancur memeluk putrinya sebelum dibawa pergi masuk ke dalam penjara. Elizabeth mengatakan kalau dia merasa benar-benar tersesat dan hancur karena dia tidak hanya kehilangan ayahnya melainkan juga ibunya. Dan dia menyalahkan sistem peradilan yang menurutnya gagal total. Beberapa bulan kemudian, Sandra mengajukan banding dan meminta persidangan ulang, namun permintaannya itu ditolak oleh pengadilan. Pada tahun 2020, Pengadilan Banding Pidana Texas setuju untuk meninjau kembali kasus ini, yang akan menjadi proses yang dapat memakan waktu yang cukup lama. Dan sampai sekarang, Sandra tetap dipenjara di kompleks Carroll Young di Dickinson, Texas. Salah satu anggota keluarga Sandra menghubungi Bob Ruff yang menjadi pembawa acara podcast investigasi kriminal berjudul Truth and Justice. Bob melihat bahwa kasus penuntutan tidak kuat dan tidak ada bukti kuat mengapa mereka harus menghukum Sandra. Bob percaya pada kekuatan pendengarnya untuk bisa memeriksa kembali kasus tersebut. Juga, mereka menyediakan hadiah bagi siapapun untuk informasi yang bisa mengarah pada pelaku sebenarnya. Bob mengatakan penyerang bisa saja memasuki rumah saat James membuka pintu belakang untuk membiarkan anjingnya masuk dari halaman belakang. Atau mereka mungkin sudah berada di dalam rumah saat James pergi untuk mengambil anjing.
Pelaku lalu bisa masuk melalui pintu yang menyebabkan anjing terus menggonggong. Elizabeth berharap pendekatan baru ini akan bisa membantu ibunya keluar dari penjara. Sandra baru akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyaratnya pada bulan Februari 2031 ketika dia berusia 71 tahun. Namun jika di tahun 2031 itu dia tidak diberikan pembebasan bersyarat, maka Elizabeth baru akan resmi bebas pada bulan Agustus 2044 di usianya yang ke-85 tahun. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah Sandra benar-benar membunuh suaminya atau tidak? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!